ala ini ya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina qurrati Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih melanjut di dalam pembahasan Az-Zubat atau Sofatul Zubat. Bahasan fikih kita dalam kitab Zubat dan juga ambil keterangannya juga dari kitab Mukhtasar Bafaz Al-Mukhtasarul Kabir atau Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafaz. Juga kitab Zubat karya Syekh Ahmad bin Ruslan Syafi'i rahimahumullah radhiyallahu waradhahum nafa'ana bihim bidaraini amin. Terakhir kita di bab siwak sekarang. Kemarin itu di malam di bab aniyah, bab wajah dan ijtihad. Ini masih dalam judul besarnya Kitab Thaharah ya. Masih masuk kitab sesuci. Bab siwak. Ya. Siwak itu secara lughah ad-dalq wa alatuh. Secara bahasa siwak itu adalah menggosok atau alat untuk menggosok. Itu siwak. Secara syariat, siwak itu memakai kayu atau sebangsanya seperti usnan, ini kayu yang tumbuhan yang wangi, fil asnan dalam gigi atau mahaula sekitar asnan, sekitar gigi. Itu siwak. Sehingga siwak itu nanti karena asalnya menggosok dengan kayu atau sebangsanya, maka dia tidak khusus pada kayu siwak atau kayu arok itu tidak, tapi boleh dengan yang lain-lain yang bisa membersihkan. Yusannu la ba'da zawali shaimi. Maka radhiyallahu Yusannu la ba'da zawali shaimi wa abtaduhu lintibahin naimi. Dianjurkan siwak itu di segala keadaan. Karena siwak itu matharatun lil ham, mardatun lil rabb, maskhatatun atau matradatun li syaitan. Siwak itu mensucikan mulut, membuat ridhonya Allah Ta'ala, membencikan kepada setan, setan benci kepada siwak itu. Maka kadang sama setan dihilangkan siwaknya. Karena tidak mau setan. Yang ada yang siwak hilang. La ilaha illallah. La ba'da zawali shaimi. Dianjurkan dalam berbagai keadaan. Tapi tidak setelah zawal. Tidak dianjurkan setelah tergelincir matahari as-shaimi, zawalnya orang yang puasa. Waktu zawalnya orang yang berpuasa. Kalau sudah siang, matahari lingsir, senging ini, setelah zuhur, maka tidak sunnah atau makruh. Jadi siwak itu dianjurkan bagi segala keadaan, tapi makruh. Ya. Makruh ketika
setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Ya, nak, itu nak. Apa? Murang. Ya. Jadi siwak itu dianjurkan, sunnah yusanu dianjurkan siwak itu dalam segala keadaan, tapi tidak dianjurkan setelah zawalnya orang yang berpuasa. Maka orang berpuasa itu walaupun puasa sunnah ya, itu makruh bersiwak. Tapi nanti ada pendapat lain dari Imam Nawawi. Nanti ada ikhtiar Imam Nawawi bahwa itu tidak makruh. Ini ikhtiar Imam Nawawi tidak makruh. Meskipun setelah zawal. Pendapatnya Imam Nawawi. Jumhur Syafi'iyah mengatakan makruh. Adapun mazhab Hambali makruhnya setelah asar. Itu yang menjadi amal dari habaib itu biasanya dari guru-guru kita. Itu dari segi amal mereka tetap bersiwak setelah zuhur sampai ketika puasa sampai asar baru mereka meninggalkan siwak. Kemudian bersetujuan dengan mazhab Hambali. Terus wa akaduhu, dan mereka para ulama akadu mengkuatkan. Maksudnya mengkuatkan siwak itu, kesunahan siwak lintibahin naimi, karena terjaganya orang yang tidur. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau itu menggosok gigi untuk bersiwak ketika mulutnya ketika bangun dari tidur. Ketika mau tidur, bangun dari tidur. Itu sunnah. Wazid li taghyiri famin wali sholah. Dan tambahkan olehmu kesunahan siwak itu untuk taghyiri famin. Karena perubahan mulut. Maksudnya perubahan bau mulut. Baik karena tidur, atau diam yang lama, atau karena rasa lapar, atau karena makanan, ya, atau karena banyak bicara sehingga berubah bau mulut. Maka ketika berubah bau mulut, zid, tambahkan kesunahan itu. Jadi sunnah juga ketika berubah bau mulut. Jadi sunnah ketika bangun dari tidur, sunnah pula siwak ketika perubahan bau mulut. Wali sholah, dan juga karena sholat, untuk sholat. Katanya wali sholati ya, asalnya wali sholati. Cuma diwakafkan dengan hak sukun. Karena untuk wazan, supaya wazannya cocok darurat syair. Wazili tawhid famin wali sholah. Wa sunnah, dan dianjurkan apa siwak iku biliumna, dengan tangan kanan. Min yamini bang, iya, dengan tangan kanan. Dari arah kanan juga, dari arah kanan mulutnya. Jadi gigi yang kanan atas dulu. Terus kanan bawah. Terus kiri atas. Terus kiri bawah. Ini seolah kayak angka 8 gitu. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Lalu kemudian terakhir di lesan. Di lidah. Dan itu terhasilkan dengan segala yang kasar. Yang bermuka aja kak kasar. Wasunna bil yumna al-araku aulah. Dan adapun arok, kayu arok itu aulah, itu yang paling utamanya siwak. Kayu arok, ini kayu yang khusus untuk siwak. Ini tanaman arok. Kemudian ada kayu arok, kayu kurma. Tentu yang lainnya zaitun dan sebagainya.
Dan siwak ini memiliki banyak faedah. Yang tadi itu yang sudah disebut di hadis, matharatun lil fam, mensucikan mulut, marratun lil rabb, mengundang ridhonya Allah, maskhatatun li syaitan, atau matradatun li syaitan, mengusir setan, memutihkan gigi, yubaidul asnan, yutilun nakha. Menghilangkan bau mulut, yusawi dhahar, meluruskan punggung, tulang punggung, menyanda punggung, yasyuddul lisah, menguatkan gusi, yubti'u syeb, melambatkan uban, kata orang sekarang anti-aging, anti penuaan, anti-aging, anti penuaan siwak. Membersihkan badan, menambah kecerdasan siwak itu. Kecerdasan. Kenapa menambah kecerdasan? Karena siwak itu mengurangi balgham, mengurangi lendir. Balgham itu konon di diri kita mutalim, nggak tahu karena saya katakan konon karena nggak tahu penelitiannya. Saya pernah ada murid dulu Surabaya itu, sekarang dia jadi dokter. Saya bilang, kamu harusnya neliti yang tentang ini. Apa betul itu seperti itu menurut secara penelitian ilmu kedokteran? Sehingga lebih mantap lagi orang yang melaksanakan. Walaupun kita ya bersiwak itu bukan karena itu, ya karena kita sunnah Rasul SAW. Karena ini malam lebih niat. Kalau siwaknya cuma niatnya urusan duniawi, ya yang jadi dapat ya urusan duniawi itu. Tapi kalau niat akhirat ya dunianya dapat. Jadi siwak itu mencerdaskan karena kurangi balgham. Dia mencerdaskan. Terus memfasihkan lisan. Siwak itu memfasihkan lisan. Melipat gandakan pahala. Karena satu rakaat atau satu sholat dengan siwak lebih afdal dari 70 sholat tanpa siwak. Satu kali sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Menggampangkan yusahilun nasa, menggampangkan sakaratul maut. Makanya Nabi SAW dan juga yuzakiru syahadah, mengingatkan orang untuk mengucap kalimat la ilaha illallah siwak. Ketika mengingatkan orang itu nanti ketika anda meninggal untuk mengucapkan. Makanya kanjeng Nabi SAW dalam riwayat Ismail itu menjelang wafat beliau SAW di rumah Aisyah. Bagaimana masuk satu kali adiknya Siti Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Di tangannya Abdurrahman itu ada siwak. Maka Rasul melirik. Waktu itu Rasul sudah lemah. Kondisi sudah tidak bisa bicara, berat. SAW. Hari Senin. Mau menjelang wafat beliau. Terus melihat Abdurrahman bawa siwak. Rasul melirik kepada siwaknya. Abdurrahman. Maka Siti Aisyah tanggap. Siti Aisyah. Rasul mengatakan, ya Rasul, apa kau menginginkan siwak itu? Rasul mengisyaratkan dia. Maka diambillah siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Terus disiwakkan oleh Siti Aisyah ke lesan beliau, mulut beliau SAW yang mulia. Terus begitu Siti Aisyah tahu, Rasul itu merasa siwaknya itu agak kasar, kaku. Maka Siti Aisyah mengatakan, ulayyin ulaka, ya Rasulullah, saya lembutkan siwaknya untuk Anda. Rasul cuma memberi syarat ya. Kemudian sama Aisyah, bagaimana Siti Aisyah dilembutkan siwak itu untuk Rasul. Maka baru disiwakkan kembali ke mulut beliau sosok yang mulia. Kemudian apa namanya? Setelah itu ini Siti Aisyah makanya pernah mengatakan dengan bangga,
sebelum berpisah dari dunia, ya, ludah saya bercampur dengan ludah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu mempermudah nazak keluarnya ruh. Maka orang yang sulit, itu sudah kadang mujarab juga diuji coba. Orang yang susah meninggal dunia, itu disiwaki. Atau dibacakan Yasin, karena dalam satu riwayat Yasin itu ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan pada orang yang mau meninggal. Surah Yasin itu nazak, menggampangkan nazak. Juga surat Ar-Ra'du itu menggampangkan nazak. Juga siwak ini. Wistahabul iktihalu witron, dan dianjurkan untuk bercela dengan ganjil. Ya. Bisa boleh dia lu witro wahibanid dahin pakai nun wisol ya. Ada wahiban terus idahin disambung dengan nun wisol. Wahibba itu kurang tasdid itu wahiban. Wahiban ada tasdidnya ba. Wahibanid dahin wa qallim dzufra. Wisabu dan dianjurkan iktihal bercela witron dengan ganjil ketika mau tidur. Wahibanid dahin dan ghibban jarang-jaranglah. Riban dengan jarang-jarang idahin berminyaklah. Maksudnya berminyak ini meminyaki tubuh dengan minyak zaitun atau sebangsanya supaya kulit ini tidak, itu juga sunnah. Idahin itu bukan minyak wangi ya, bukan. Minyak wangi juga sunnah, tapi itu idahin itu maksudnya meminyaki tubuh atau meminyaki rambut. Wa qalim dzufra, dan potonglah kuku. Sunnah iktihal, sunnah bercela ganjil. Ganjil itu ada dua pendapat. Ada matakan tiga celak 3 kali di kanan, mata kanan 2 kali di kiri sehingga jumlahnya 5 ganjil. Ada pendapat kedua, dan dua-duanya ada riwayat dari Rasul. Kadang beliau 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. 3 kali di mata kanan, 3 kali mata kiri, itu juga ganjil. Riban idahin itu maksudnya berminyak dengan riban, dengan jarang-jarang. Maksudnya apa? Setiap kali kering, minyak itu diperbarui. Wantif li'ibten, cabutlah bulu ketiak. Kalau tidak bisa dicabut, atau sakit atau apa, maka boleh dicukur. Dengan gunting. Wa yuqassus syaribu, dan dipotong kumis. Kumisnya jangan terlalu panjang karena menghalangi. Itu dipotong. Ya, sampai nampak merahnya bibir. Wal khitan wajibu, dan khitan itu wajib. Wal ana tahlik, dan akan anak, dan akan bulu kemaluan itu ihlik, cukurlah. Anak itu bulu yang tumbuh sekitar kemaluan, baik kubur atau sekitar dubur. Ihlik, cukurlah. Wal khitan wajibu, dan khitan itu wajib. Apakah wajib bagi laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan itu khilaf. Kalau laki-laki ya wajib memang. Tapi perempuan apakah wajib juga? Itu khilaf. Tapi matakan wajib, tapi matakan tidak. Untuk perempuan sunnah saja. Dan sekarang sulit. Kita cari khitan perempuan itu nggak boleh, katanya melanggar HAM. Ya tentu khitan perempuan tidak seperti khitan laki. Cuma kalau konsep khitan laki itu kulit yang lebih yang menutupi
ujung daripada zakar itu yang dipotong, kulit-kulitnya itu. Kalau perempuan itu cuma dilukai saja, tidak dipotong, dilukai saja. Karena mengurangi syahwatnya. Karena kata Rasul perempuan itu banding sama laki-laki 9:1 sebetulnya. Cuma perempuan ditutupi rasa malu. Kata Rasulullah. Maka anjuran syariat sebetulnya khitan perempuan itu dilukai. Ada khitan perempuan juga di tradisi kalau saya di Afrika. Itu lebih kejam, bukan hanya lukai tapi. Nah kalau itu memang melanggar HAM. Ya kan? Kalau cuma dilukai saja itu tidak mempengaruhi. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sesuatu yang muspro, yang sia-sia? Apa mungkin? Tidak mungkin. Dulu berapa tahun yang lalu saya masih, nggak tahu di sini ya, nggak tahu kalau di Surabaya waktu itu masih ada yang terima itu bidan-bidan yang ngerti itu masih terima khitan perempuan. Sekarang di sini saya anak perempuan yang saya punya anak itu susah. Saya mau khitankan dia, hari itu sulit. Di bidan sini ada cuma katanya dibersihkan saja, tidak berani dia mau khitan sampai ke bidan pun. Dulu saya ingat saya masih ada beberapa bidan yang mau. Gak tahu sekarang apa juga sama di Surabaya begitu juga, wallahu alam. Sudah lama saya di sana. Katanya alasannya melanggar HAM. Ya HAM him itu ya HAM. Ya, kalau pada tempatnya memang iya. Wal khitan wajibu, khitan itu wajib. Libalighin satiro kamrotin koto. Wal ismamin unta wa yukrahul koza. Libalighin. Wajib bagi orang balik. Yang berakal sehat. Ya. Dalilnya adalah tumauhaina ilaika anitabi millata Ibrahimah Hanifah, surah An-Nahl 123. Kami wahyukan pada engkau ya Muhammad, anitabi millata Ibrahimah Hanifah. Ikutilah olehmu ya Muhammad millata Ibrahim, ajaran Ibrahim yang hanif. Hanifan hale lurus, dalam keadaan lurus. Dan termasuk millat Ibrahim adalah khitan. Termasuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, wala Nabi SAW adalah khitan. Wajib bagi yang sudah balik. Seperti masuk Islam ketika usia balik wajib ya khitan. Kalau belum balik belum wajib. Abdulnya sunnahnya anak di khitan itu umur 7 tahun. Lebih sunnah lagi kalau sudah mendekati balik sekitar 10. Atau dia itu mendekati balik. Lebih anjuran lagi sunnah. Kalau sudah hampir balik. Dan kalau balik dia dalam keadaan suci itu sesucinya tidak sempurna. Karena mohon maaf, zakar laki-laki itu nanti kalau tidak dipotong itu kulit yang menutupi, itu akan khawatirnya kena apa? Kencing. Itu kena daripada kulit itu sehingga harus dibuka, kalau mau istinja itu harus dibuka. Karena menutupi ujung zakar. Makanya itu dipotong. Satiro kamrotin kotok. Yaitu apa? Ing satiro kamrotin. Kepada penutup kamroh. Penutup kepala zakar. Itu kotok memotong. Siapa seseorang ibaratnya memotong penutup kepala zakarnya. Penutup kepala zakar. Bagi balikin ya. Bagi laki-laki yang balik. Wal isma, dan nama saja, sekedar memotong nama, isma matung ke satiro, dan akan memotong akan nama, maksudnya memotong akan nama itu sekedar namanya saja, yang penting diluka yang penting ada pelukaan itu namanya saja. Min unsa, dari perempuan. Jadi kalau dari perempuan itu sekedar nama khitannya saja itu sekedar dilukai. Daging yang ada di ujung maluan, namanya buzzer. Klitoris pada istilah biologinya itu klitoris.
min unsa dari perempuan. Wa yukrahul qaza dan makruh qaza. Makruh qaza itu apa? Mencukur sebagian kepala, yang sebagian ditinggali rambut. Rambutnya ditinggal sebagian dicukur. Cukur habis. Baik di tengah atau di mana-mana saja. Karena itu syiarnya orang fasik. Maka makruh. Karena zuhan, makruhnya makruh tanzih. Bukan makruh haram. Sebagian mengatakan itu ziyil Yahud. Itu gayaan rambutnya orang Yahudi. Benar? Adapun khitan itu awal yang berkhitan adalah Ibrahim alaihissalam umur 80 tahun sebagaimana warid di Bukhari bil qadum. Ada riwayat yang membaca dengan tasydid bil qadum. Kalau dibaca dengan tasydid bil qadum dengan kapak, khitannya dengan kapak. Kalau dibaca tanpa tasydid bil qadum itu di tempat namanya Qadum di Palestina. Ibrahim, Ustazana Ibrahim huwa ibnu samanina sana bil qadum di riwayat di Bukhari. Ada dua riwayat bil qadum atau bil qadum bacanya. Siti Hajar juga khitan. Dan ada nabi-nabi yang lahir dalam keadaan khitan. Dalam keadaan dikhitan. Hubungan Nabi itu syariatnya Nabi Ibrahim itu khitan. Bukannya Yahudi atau Nasrani sebetulnya syariat aslinya kalau mau ikut syariat aslinya itu harusnya khitan. Karena disebutkan di awal Injil Lukas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu setelah dilahirkan 8 hari ke-8 itu dibawa ke Baitul Maqdis lalu dikhitan. Begitu disebut di awal Injil Lukas. Injilnya mereka. Tidak khitan bid'ah itu ya. Nabi Isa sendiri khitan alaihissalam. Terus ini tanazuhan, makruhnya makruh tanazuhan, yukroh, makruh apa al-qaza asalnya al-qaza'u terus disukun karena dororoti syi'ri, itu juga kotok asalnya koto'a, koto'a yang disukun karena dororoti syi'ir. Wa yukrohul qaza, dimakruhkan apa qaza tanazuhan, hale tanazuh, utawi kelawan tanazuh, kelawan makruh tanzih, bukan makruh yang haram. Wal akhdhu min jawanibi tanazuhan wal akhdhu min jawanibi anfaqatin wa liyatin wajibi. Dan makruh tanzih hukumnya Pak qaza tadi makruh tanzih. Dan sunnah mencukur ketika nusuk, ketika umrah atau haji sunnahnya dicukur, baik dipendekkan rambutnya atau dihabisi botai sekali, mundur. Juga ketika lahir bayi, ketika dihakikoi sunnahnya dicukur di hari ke-7 yang kelahirannya. Orang kafir masuk Islam, sunnah dicukur. Sebenarnya sunnah mandi kalau masuk Islam. Dan dianjurkan apa yang dia potong kuku atau dia cukur rambut dipendam. Sunnahnya dikubur, dipendam. Rambut yang sudah dia cukur itu. Adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak dikhitan, maka tidak perlu dikhitan. Karena itu menyakiti bagi mayat nanti. Karena yang disuruh memperlakukan kita mayat itu dengan lemah lembut, baik dalam memandikan. Wal akhdhu min jawanibi, dan makruh mengambil dari jawanib anfaqah, dengan daripada sisi-sisi anfaqah.
Anfaqah itu yang tumbuh di bawah bibir bawah. Rambut yang tumbuh di bawahnya bibir bawah namanya anfaqah. Walihiyatin. Dan juga mengambil dari pinggirnya lihiyah. Pinggirnya makruh, mencukur jenggot. Mencukur anfaqah makruh, mencukur jenggot makruh. Wahajibi, mencukur alis. Itu makruh. Biasanya perempuan. Nah, alasan kecantikan. Wahal kusya'ri imra'atin wa raddi tibin wa ray'anin ala man yuhdi. Dan makruh juga hal kusya'ri imra'atin, membotai, menggundul rambut perempuan. Makruh. Karena rambut itu menghiasi si perempuan. Kecuali kalau darurat. Mungkin alasan kesehatan atau apa. Mau operasi di kepalanya dia digundul. Karena kalau darurat. Warodi dan makruh menolak. Menolak apa? Tiben. Makruh menolak minyak wangi. Waraihanin dan tanaman-tanaman yang wangi yang diberikan pada dia makruh ditolak. Dikasih minyak wangi makruh ditolak. 3. Minyak wangi, susu, sama bantal untuk anak. Itu kalau dikasih makruh untuk ditolak. Bantal. Alaman yuhdi, menolak atau mengembalikan kepada orang yang memberi hadiah. Menghadiahi minyak wangi tadi. Itu makruh hukumnya menolak atau mengembalikan. Waharamu fi sya'rin bisawat. Dan mereka para ulama mengharamkan fi sya'rin, menyemir rambut bisawat dengan warna hitam, lirojulin, baik untuk laki-laki, wamro'atin, dan untuk perempuan, lalil jihad, tidak untuk jihad. Tidak makruh untuk jihad. Ya. Jadi makruh, Pak, menghitamkan rambut dengan menyemir rambut dengan warna hitam. Karena itu bisa menipu. Baik perempuan atau laki-laki tak boleh. Tapi untuk jihad boleh. Mau perang, supaya tidak kelihatan tua, rambutnya disemir. Kalau kelihatan tua semua musuhnya, wah ini sudah tua-tua semua. Gampang dikalahkan. Untuk jihad apa-apa. Lalil jihad, tidak makruh untuk jihad. Untuk menyemir rambut hitam tidak makruh untuk jihad. Dan tidak haram untuk jihad. Babul wudu, Allah di muka di Mahadramiyah, Masalun fil khisalil lati tutalabu fi khilqatil adami. Pasal di caranya itu sebutnya pasal tentang khisal, perkara-perkara yang tutalabu dituntut fi khilqatil adami, dalam asal penciptaannya makhluk atau pawaan tubuhnya Bani Adam. Dituntut pada tubuhnya Bani Adam. Khilqah. Khilqah itu penciptaan atau tubuh. Bahasa lainnya khilqah itu fitrah. Makanya itu kan apa? Siwak. Tadi yang disebut tadi celak, siwak, khitan, ya. Mencukur kumis, mencukur rambut. Itu disebut juga dalam sebagian kitab fikih sebagai khisalul fitrah. Nah, fitrah itu khilqah. Fitrah itu khilqah. Fitrah itu artinya asal penciptaan atau tubuh manusia. Makanya ada zakatul disebut juga zakatul fitrah karena zakat badan. Karena fitrah itu maknanya badan. Perkara yang kita sudah singgung di subat tadi, mulai dicukur cukur rambut dan sebagainya, khitan, siwak,
Itu kaitannya sama fitrah, sama badan kan, kaitannya sama kebersihan badan. Maka disebut juga di babnya ini, bab yang mencakup tentang siwak dan macam-macam tadi, itu disebut bab khisalil fitrah. Bab perkara-perkara menyangkut badan atau pembersihan badan. Yang pertama kali dituntut untuk khisal fitrah adalah Nabi Ibrahim. Menurut salah satu penafsiran dari ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Fa idz qala rabbuna wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah Muhammad, idzi batala ketika menguji Ibrahim akan Ibrahim, siapa rabbuhu, siapa Tuhannya Ibrahim, di kalimatin dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka menyempurnakan siapa Ibrahim hunna ing kalimat-kalimat tadi. Menurut sebagian ahli tafsir, yang maksud kalimat-kalimat itu adalah khisalul fitrah tadi. Khitan, siwak, itu dituntut pada Nabi Ibrahim. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perkara-perkara tadi, yaitu khisalul fitrah. Dan khisalul fitrah itu menjadi syariat kita karena diulang perintahnya oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasul di dalam hadis tentang khitan dan sebagainya. Maka menjadi syariat kita pula. Asalnya itu syariat Nabi Allah Ibrahim. Yusanu siwaku fi kulli hal. Dianjurkan siwak di setiap keadaan. Wa yatakadul wudu, dan lebih kuat lagi untuk wudu dan sholat. Laulana syukara umatil amatum bisiwak ko inda kuli wudu, atau dalam riwayat yang lain inda kuli sholat. Seandainya saya tidak merasa berat pada umat saya, kata Rasul, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Riwayat yang lain, setiap kali sholat. Likuli ihramin, setiap kali takbiratul ihram. Setiap kali sholat, setiap kali takbiratul ihram. Jadi sholat tarawih. Ya setiap takbir itu siwak dulu sebelum takbir. Setiap kali sholat tarawih kan berdekatan gitu. Tetap sunnah sih. Sampai sahabat Nabi itu kadang diceritakan siwaknya itu ditaruh di telinganya. Karena supaya gampang. Radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan saking sunnahnya ketika sholat, kalau lupa bersiwak ketika sholat dan masih mungkin untuk bersiwak tanpa 3 kali gerakan berturut-turut, dia lakukan itu meskipun di tengah sholat. Terus wa iradati qiraati Qur'anin, qiraatul Qur'ani, dan ketika menghendaki baca Quran, wal hadithi, dan baca hadis, wal zikri, dan zikir, termasuk belajar ilmu syar'i, ilmu syariat, atau belajar ilmu alatnya syariat. Itu sunnah juga untuk siwak. Wasfiraril asnani, dan ketika menguning gigi, wadukhulil baiti, dan ketika masuk rumah sunnah siwak. Rasulullah itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu masuk rumah kita ada habis siwak, beliau memulai siwak dulu ketika masuk rumah sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, wa iradatin naumi, dan ketika hendak tidur, wal kulli halin yataghayyaru fil fam, dan di setiap keadaan yang yataghayyaru, yang berubah, pada keadaan itu apa, alfamu, apa mulut. Setiap keadaan yang sekiranya situ mulut itu berubah. Yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan makruh bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Yang sudah tadi ditegaskan, ya kan? Yusanullah ba'da zawali shaimi, dianjurkan siwak bukan setelah zawalnya orang puasa. Wa akadulin tibain naimi, dan mereka menguatkan kesunahnya untuk terjaga dari tidur.
Wazid li taghyiri famin wali sholah. Dan tambahkan lagi ke sunnah itu untuk taghyiri famin, setiap keadaan yang merubah mulut, wali sholah dan untuk sholat, wa sunnah bil yumna, bil arok wal arok wa aulah. Sunnahnya dengan tangan kanan dan dengan kayu arok itu lebih bagus. Tapi bisa diperoleh itu. Meskipun dengan kayu arok, tapi ya sulu bikuli khosinin, terhasilkan apa siwak dengan segala yang kasar, illa isba'ahu, kecuali jarinya, kecuali dengan jarinya. Meskipun jarinya kasar maka tidak boleh, karena jari ini masih bersambung dengan anggota. Boleh dengan sesuatu yang lain yang kasar. Wal arok wa aula, kayu arok itu lebih utama. Sunnah takollulu, kemudian sunnah juga takollul, selelit. Bukan, nakhlu ya, maaf. Sunnah nakhlu, kemudian kayu kurma. Nakhlu itu pohon kurma. Kemudian pohon kurma, kayunya, kayu pohon kurma. Kemudian zaitun. Kemudian kayu-kayu yang wangi. Mustahabu dan dianjurkan. Apa ayus yastaka? Apa hendaknya bersiwak siapa musolli atau seorang tadi? Syakhs tadi. Biyabisen nadiyen bilma. Dengan yabis. Disunahkan bersiwak dengan yabis. Dengan sesuatu yang kering yang dibasahi dengan air. Kalau siwaknya kering, sunnah dibasahi dulu dengan air baru. Yastaku ardon, dan bersiwak pada arut, pada lebarnya mulut. Ila fi asnan, kecuali di gigi, maka pada tul, pada panjangnya gigi. Tapi itu yang muskil, katanya dokter gigi, malah berkebalikan. Harusnya kalau yang apa, gigi itu bukan melebar, malah harus wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasul itu SAW bersiwak itu, ya, selain gigi beliau bersiwak lesanya. Terakhir setelah gigi 3 kali, kanan bawah, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, 3 kali di lesan. Di lesan itu sampai pangkal lidah, sampai di Bukhari itu dikatakan sampai Rasul itu bilang karena saking masuknya siwak tadi, ya tahawa, bersuara. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yadaina ghibban, dan hendaknya Pak yadahin berminyak. Tadi sudah jelaskan, ghibban dengan jarang-jarang. Ayo waktan pada waktin. Ini ketika perlu. Kedua ketika apa? Musim dingin apa? Yang kalau pecah-pecah dia itu anjurkan diminyai. Wa yaktahilu witron, bercelak dengan ganjil. Tadi sudah kita bahas. Wa yakussus syaribah, sunnah dia mencukur kumis sehingga tidak menutupi mulutnya untuk makan. Minimal sampai humratus syafah, kelihatan merahnya bibirnya. Wa yaktahilu witron, wa yakussus syaribah, wa yukallimu dhufra, memotong kuku. Memotong kuku paling abdulnya hari Kamis, atau hari Senin, atau pagi hari Jumat. Dan di dalam hadis dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man qallama dhufra mukhaliban lam yarmud, ya, bahwa orang yang memotong kukunya dengan berseling maka tidak akan kena penyakit mata. Ya. Berseling itu beda penafsiran antara Imam Nawawi sama Imam Ghazali. Ada berapa penafsiran? Yang dimaksud berseling itu gimana? Bagian menafsirkan dimulai dari telunjuk kanan, terus ke kiri. Terus mulai lagi dari kelingking kiri, ya,
telunjuk kanan terus ke kelingking kanan, dimulai dari kelingking kiri terus ke jempol kiri, ditutup dengan jempol kanan. Itu kuku tangan. Atau berseling tuh, sebagian menafsirkan berseling tuh maksudnya ini telunjuk kanan, jari tengah, seling ya. Ini ya. Khobas. Oh. Khawabis. Ini khawabis, khinsir ini. Kelingking dulu. Kelingking, seling ya. Tahu seling. Kelingking diloncati ke jari tengah loncati ke jempol, loncat lagi ke jari manis, loncat lagi ke telunjuk. Dari kelingking loncat. Itu yang kanan. Yang kiri, dari jempol, loncat ke tengah, loncat ke kelingking, loncat ke telunjuk, loncat ke jari manis. Itu sunahnya memotong kuku. Ya paling gampang yang tadi telunjuk terus urut ke kelingking kanan, terus dari kelingking kiri terus urut ke jempol sampai jempol. Terakhir jempol kanan. Itu gampang. Kalau itu sebenarnya gampang urutnya, cuma 3 loncat. Bedanya kalau yang tangan kanan dimulai kelingking dulu, kelingking loncat ke jari tengah, loncat ke telunjuk, loncat lagi ke jari manis, loncat ke ibu jari ya. Kelingking loncat ke jari tengah, loncat ke ibu jari, jempol, loncat ke jari manis kanan, loncat ke telunjuk kanan. Ini yang tangan kanan. Dari tangan kiri, dimulai dari jempol kiri, loncat ke jari tengah, loncat ke kelingking kiri, loncat ke telunjuk kiri, loncat ke jari manis kiri. Bismillah, seperti itu. Wayantiful ibta, dan mencabut bulu ketiak, maksudnya bulunya. Wa yuzilu sya'rul anati, dan menghilangkan bulu kemaluan dengan apapun cara menghilangkannya. Mau cabut atau mau digunting. Dia mengatakan afdalnya kalau ketiak itu dicabut, bulu kemaluan itu digunting, dicukur bagi gunting. Wa yasrahul lihyah, dan dan menata jenggotnya. Wa yaqdabu syaiba, dan menyemir syaiba, uban, tapi bihumratin, dengan warna kemerahan, atau sufratin, atau kekuningan. Kalau hitam tadi sudah dibahas, tidak boleh. Karena hitam itu menipu. Ternyata lebih mudah. Tapi sunahnya menutupi ubannya dengan humroh, dengan warna kemerahan atau kekuningan. Muzawwajah, dan wanita yang sudah kawin atau muzawwijah, yadaiha, menyemir atau memberi pacar kedua tangannya orang yang wanita sudah kawin. Warijlaiha, dan 2 kakinya. Bil hinna, dengan hinna, tumbuhan pacar. Bagi perempuan, sunahnya memacari jari tangan dan kakinya. Bagi yang sudah menikah. Belum menikah kalau belum menikah mau berhias untuk siapa? Yang sudah menikah untuk suaminya. Masuk perhiasan memacari. Bagi laki-laki haram memacari. Kecuali ada hajat. Karena tumbuhan pacar itu adem. Orang kuno-kuno dulu di sana ya, terutama di kalau panas itu dibebek pakai henna, itu pakai pacar. Kalau panas. Itu boleh kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, haram bagi laki-laki, karena itu perhiasan bagi perempuan.
Wa yukrahul qaza'u. Makruh qaza'. Tadi sudah kita jelaskan qaza'. Mencukur di sebagian rambut, yang sebagian dibiarkan, satunya dihabisi. Dibiarkan di sini, dibiarkan di sini, yang lain dihabisi. Di mana-mana tempat, sebagian dibiarkan. Itu makruh. Nah, gayanya Yahudi atau orang fasik. Wanatfu syaibi, dan makruh mencabut uban. Karena dalam riwayat uban itu nurul mukmin. Uban itu cahayanya orang mukmin, maka makruh dicabut. Sunahnya ditutupi tadi ubannya dengan semir, coklat, agak kuningan atau kemerah. Wanatfu lihiyati, makruh mencabut jenggot. Tapi ya jangan dipaksa juga tumbuh jenggot. Kalau tumbuh jenggotnya ya alhamdulillah dia niatkan untuk ikuti kepada Rasul SAW. Kalau tidak tumbuh ya jadi paksa, ya ditukul-tukul, paham ya. Wal masyu fi na'lin wahid, makruh berjalan di sendal yang satu, di satu sendal. Kalau hilang sendalnya tinggal satu, maka makruh dia pakai sendal cuma satu, karena itu setan yang pakai gitu. Wal intialu qaiman, makruh bersendal dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Sendalnya orang dulu, bukan seperti sendal sekarang. Sendalnya orang dulu itu semacam sepatu sendal. Paham? Jadi kalau berdiri itu khawatirnya orang itu jatuh kalau pakai sendal berdiri. Kalau sendal yang ini ya nggak perlu duduk juga, langsung masuk. Jadi sunnahnya kalau mau pakai sepatu atau sepatu sandal duduk. Mau pakai celana, sunnahnya juga duduk. Pakai imamah, sunnahnya berdiri. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ngikuti ittiba kepada Rasul SAW, pada sunnah beliau, masuk menghidupkan sunnah beliau SAW, terutama siwak tadi itu. Mereka katakan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul SAW, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, karena lahu ajri mi'ati syahid, maka ada bagi orang itu seperti pahala 100 orang syahid. Di dalam sabda yang lain sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa sing wong sing nguripi sunnahku, berarti orang itu cinta sama saya, kata Rasul. Siapa yang menghidupkan sunnah saya, berarti itu tanda orang itu cinta kepada saya. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepada saya, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama saya di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillah. Faslun wurudul wudu'i sittatun. Di Zubatnya juga wudu juga ya. Babul wudu'i ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enak. Kalau apa? Niat apa? Oh iya. Ya dibedakan ya. Bedakan. Ini di orang awam juga boleh kita membedakan. Bedakan antara melafalkan niat dengan niat. Niat itu adalah di hati yang mendorong dia tadi. Itu niat. Ketika Allahu Akbar, di hatinya dia niat saya sholat fardu zuhur. Kalau di hati ya bahasa hati. Bahasa hati nggak punya bahasa seperti lesan. Ya bahasa Arab. Ya bahasanya saya murah. Itu namanya niat. Tapi kalau melafalkan niat, itu namanya mengucap niat. Hukumnya sunnah. Niat. Dalam setiap ibadah, sholat, sholat, wudhu. Hukumnya wajib. Fardunya wudhu kan niat. Fardunya sholat juga niat pertama kan. Niat hukumnya wajib. Itu yang di hati. Kapan tempatnya niat? Indah awali ghusli juz'in minal wajib. Ketika membasuh bagian ghusli awali juz'in membasuh bagian pertama dari wajah. Itu kalau wudhu. Kalau sholat, intinya tempatnya niat itu di awal perbuatan.
Awal wudhu yang wajib ya, yang wajib adalah wajah. Walaupun sebelum wajah kan ada telapak tangan, itu sunnah. Yang wajib awal adalah wajah. Awal sholat apa? Awal sholat takbiratul ihram. Maka niat itu qasdus syai'i kan gitu. Di Safrinah, qasdus syai'i muqtarinan dipilih. Menyengaja melakukan sesuatu hale bareng dalam keadaan berbarengan dengan sesuatu tadi atau berbarengan dengan awal sesuatu. Sholat awalnya adalah takbiratul ihram. Wudu awalnya, zakat awalnya adalah memisahkan harta atau memberikan pada orang yang puasa awalnya adalah terbit fajar. Tapi karena sulit orang kan, sulit membarengkan dengan terbit fajar, maka puasa, khusus puasa, niatnya boleh di malam hari. Nah, kalau ini namanya niat, kesengajaan yang ada di hati, kesengajaan yang muncul dari hati, kita bulatkan tekad di hati, itu namanya niat. Tapi mengucapkannya, itu niat hukumnya wajib. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Jadi kita mau wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau sebelum sholat kita ucapkan usolli fardhu dhuhri, ya kan? Itu namanya melafalkan niat. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Apa harus bahasa Arab? Ya tidak harus. Tidak harus. Melafalkan niat tidak harus bahasa Arab. Bahasa masing-masing. Maka karena tujuannya apa? Apalagi tujuan melafalkan niat itu kan memantapkan apa yang ada pada hati. Lala musprone coro Arab tapi tidak ngerti artinya, itu mantap no opo kan gitu. Memantapkan apa kalau dia tidak ngerti artinya? Ya abdulnya ya bahasa Arab dan bahasa seperti itu, bahasa Quran, bahasanya Rasul Muslim. Tapi tidak harus bahasa Arab. Dan itu yang sering kita jelaskan di orang kebanyakan awam itu, orang-orang awam kebanyakan itu saya sering kita jelaskan itu. Beda antara niat dengan melafalkan niat itu. Karena orang awam mengira nawaitu apa? Nawaitu wudu itu sudah dianggapnya niat, padahal itu bukan niat. Itu melafalkan niat. Talafuz bin niat. Wa talafuzu biha sunnatun. Aniyatu khususai muqtarinan lihi. Talafuzu biha sunnatun. Melafalkan niat itu sunnah. Wallahu a'lam. Dan niat ini bukan hanya ibadah. Walaupun niat ini menjadi rukun daripada berbagai macam ibadah, seperti sholat, puasa, wudhu. Termasuk rukunnya adalah niat. Meskipun demikian, niat itu diperlukan untuk setiap amal. Innamal a'malu binniyat. Maka yang mubah kita sudah sering jelaskan, yang mubah makan, minum, itu bisa menjadi ibadah kalau apa? Niatnya betul, niatnya ibadah. Tidur, niatnya ibadah. Yang mubah ya, yang sifatnya boleh itu bisa jadi sunnah kalau diniati. Yang wajib, malah wajib niatnya untuk mengikhlaskan niat pada yang wajib. Yang sunnah, ya lebih dianjurkan lagi yang sunnah untuk diniatkan sunnah, bukan riya. Yang haram, yang makruh, tidak bisa diniatkan jadi ibadah, meskipun 1000 kali niat jadi ibadah. Kalau sudah haram atau makruh, rokok, jari ngobong, tanya ya. Kalau kita mengikuti pendapat rokok itu makruh, nggak bisa. Yang makruh, yang haram tidak bisa berubah jadi ibadah. Tapi yang mubah bisa jadi ibadah kalau diniati ibadah. Dan mereka para salafus soleh, radhiyallahu anhum, lebih apa? Lebih memperhatikan niat sebelum amal daripada amal itu sendiri. Dan mereka lebih memperhatikan ikhlasnya dan sempurnanya amal daripada sekedar memperbanyak amal. Bukan berarti nggak perlu banyak. Bukan, tapi mereka lebih memperhatikan sempurnanya amal itu ketimbang banyaknya kualitas, ketimbang kuantitas amal itu tadi. Dan mereka lebih perhatian pada niatnya amal itu daripada amal itu sendiri.
dan kita bisa mengikuti mereka, nauladani. Amin ya rabbal. Ada lagi? Cukup? Di situ dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana tasarafna ala Allah syarafna fatub alaina taubah awziru kula umma wa sulana al-awrati wa aminir rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mawludina walani wal ikhwani sayyidil khillani wa kulli dhi amma ujiratin aw suhbah مسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا من نرى باكتساب منه المصطفى الرسول الله لزول صلى وسلم ربي عليه السلام وآله إذا نقصد والحمد لله بالبدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما للقطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغفر لاجيا علماء نعظى بالخير ونقفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرها برضا منك العيون واغفر لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله أوجه المصطفى خليل العقيدة أنا والوفاء بكتاب فيه شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صابر وصوبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تخلينا وليا سواك ولا تجعلنا خلف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وسلم يصفون سلام المرسلين الحمد لله. الفاتحة.